Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama menjadi peserta studi independen di Mitra PT Tekno Internasional Mandira. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Burhanuddin Yusuf dengan NIM 0110220223. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dan kelas Teknik Informatika 04 tahun 2020. Oke, berikut ada informasi singkat terkait PT TIM atau Tekno Internasional Mandira. Nah, PT TIM ini bergerak di bidang teknologi informasi sebagai sistem integrator dengan menyediakan jasa layanan IT berbasis cloud computing kepada customer, korporasi, dan non-korporasi di sektor swasta maupun pemerintahan. Ruang lingkup layanan diantaranya meliputi layanan komputasi, proses migrasi, manajemen service atau operation, dan layanan AWS training dan certification. Nah, susunan kegiatan saya selama menjadi peserta studi independen di Mitra ini yaitu yang pertama ada foundation, yang kedua ada soft skill, yang ketiga ada cloud practitioner essential, yang keempat ada solution architect, dan yang terakhir ada project capstone. Nah, pada foundation, di sini saya mempelajari konsep-konsep dasar tentang virtualisasi, XaaS, dan cloud. Nah, untuk detail pembelajarannya, yang pertama yaitu pengenalan virtualisasi, yang kedua pengenalan XaaS atau Everything as a Service, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengenalan cloud, dan yang terakhir ada pengenalan platform AWS Skill Builder. Selanjutnya ada soft skill. Nah, saya mencapai dan mempertahankan sikap positif dan profesional. Untuk detail pembelajarannya ada kepemimpinan, manajemen waktu, personalitas, dan komunikasi. Yang ketiga ada Cloud Practitioner Essential. Di sini saya mempelajari konsep-konsep AWS Cloud, layanan AWS, keamanan, arsitektur, harga, dan dukungan untuk membangun pengetahuan kita tentang AWS Cloud. Pada modul Cloud Practitioner Essential ini juga membantu saya untuk mempersiapkan ujian AWS Certified Cloud Practitioner di akhir sesi Cloud Practitioner Essential. Untuk detail pembelajarannya ada yang pertama, pengenalan Amazon Web Service. Kedua ada komputasi menggunakan cloud. Yang ketiga infrastruktur jaring global dan kemudahan infrastrukturnya. Yang keempat ada jaringan. Yang kelima ada penyimpanan dan basis data. Yang keenam ada keamanan. Yang ketujuh ada pemantauan dan analitika. Delapan ada biaya dan dukungan. Yang kesembilan migrasi dan inovasi. Dan yang kesembilan dan yang ke 10 ada perjalanan cloud. Nah, selanjutnya ada modul Solution Architect. Nah, saya di sini menyelesaikan tantangan bisnis dengan merancang dan mengoptimalkan solusi cloud menggunakan layanan AWS, praktik terbaik, dan kerangka kerja as well architected. Nah, pada modul Solution Architect ini, saya juga membantu mempersiapkan ujian AWS Certified Solution Architect. Nah, untuk detail pembelajarannya, yang pertama ada dasar-dasar teknis, yang kedua ada identitas dan keamanan, yang ketiga ada komputasi dan penyimpanan, yang keempat ada jaringan, yang kelima ada pemantauan dan tata kelola, yang ketujuh ada serverless, yang kedelapan yang ketujuh ada kontainer dan migrasi, yang kedelapan ada manajemen biaya. Eh, Kegiatan selanjutnya ada Project Capstone. Ya, Project Capstone ini adalah proyek akhir dari studi independen ini. Dan di sini saya dan tim membuat website bertemu konsultasi layanan AWS yang bernama Techno Solution, yang dimana website ini tuh bertujuan untuk memudahkan para software engineers di Indonesia dalam mengadopsi layanan AWS untuk proyek mereka, dengan dipandu oleh para solution architect berkompeten dan juga ahli di bidangnya. Nah, faktor utama kami membuat website ini adalah masalah adopsi AWS di Indonesia dengan tingkat pemahaman yang rendah dan masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan potensi layanan cloud AWS ini. Selain itu juga banyak kekhawatiran terkait keamanan data. Nah, selanjutnya di sini saya berserta kelompok merancang sebuah website menggunakan platform WordPress untuk websitenya dan menggunakan berbagai macam lain AWS untuk deployment, server, dan juga database.
Nah, pada proyek capstone ini, saya dan kelompok difasilitasi berupa kredit sebesar $50 untuk transaksi sesuai servis yang kita gunakan. Dan pada pojok bawah kiri ini terdapat logo dari website kita. Nah, ini untuk timeline project capstone-nya. Nah, yang di mana timeline project capstone ini bermulai pada tanggal eh, 17 November. Yang di mana 17 November ini ada sosialisasi project capstone. Nah, tanggal 22 November ada penetapan grup atau tim atau kelompok. Nah, tanggal 24 ada pengajuan judul, dan selanjutnya tanggal 27 sampai tanggal 11 Desember itu ada pengerjaan proyek capstone. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25 ini presentasi dan pembuatan laporan akhir dari capstone kita. Selanjutnya dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Januari itu merupakan penilaian peserta. Nah, ini ada beberapa layanan yang kelompok kami gunakan, di mana yang pertama itu ada AWS S3 dengan fungsi penyimpanan objek. Selanjutnya ada AWS Route 53 untuk pelayanan domain. Selanjutnya ada AWS Lightsail untuk deployment dan pembuatan instansi websitenya. Dan selanjutnya ada AWS CloudFront. Nah, AWS CloudFront ini untuk penyedia pengiriman konten website kita. Selanjutnya ada AWS WAF sebagai firewall atau yang melindungi website kita. Yang terakhir ada AWS Load Balancer. Nah, AWS Load Balancer ini berfungsi untuk distribusi traffic dan juga skalabilitas otomatis. Nah, ini ada rencana konfigurasi. Sini ada sedikit detail dari tahap-tahap saat kelompok saya melakukan konfigurasi. Yang pertama di sini ada AWS root user. Dari mulai membuat root user di AWS sehingga menjadi full control, dan juga ada CloudFront. Di sini kita menginstal W3 Total Case plugin di WordPress kita. Nah, selanjutnya ada Amazon Route 53. Nah, OS S3 ini bertujuan untuk menyimpan segala objek yang ada di WordPress kita. Selanjutnya ada AWS Lightsail. Nah, AWS Lightsail ini berfungsi untuk membuat dan mengidentifikasi instansnya. Selanjutnya juga berfungsi sebagai database untuk pembuatan database dan seleksi region. Dan selanjutnya ada AWS WAF. AWS WAF ini yang pertama kita menambahkan resource WAF dan juga menambahkan rules dan rule group sampai review dan membuat web ASL. Dan yang terakhir ada Elastic Load Balancer. Dari sini membuat load balancer pada service Lightsail, kemudian dipasangkan instance dari di dan juga dipasangkan instance untuk Lightsail load balancer. Dan yang terakhir ada setup domain untuk Lightsail dan load balancernya. Nah, berikut ada hasil dari pengerjaan project capstone kami. Ini di sini ada link https://www.solidtechnosolution.cloud. Nah, berikut adalah tampilan websitenya, di mana mulai dari halaman home. Halaman home ini berisi tentang layanan-layanan kita dan juga kelebihan dari website kita. Nah, di sini ada business road atau peta konsepnya, dan ini ada testimoni dari berbagai macam perusahaan. Nah, pada pojok kanan bawah juga terdapat chatbot, di mana kita bisa menginputkan nama, email, dan juga kesulitan atau pertanyaan yang bisa kita luncurkan ke chatbotnya. Selanjutnya ada halaman tentang aplikasi tentang website. Nah, di sini terdapat tentang perusahaan kita atau tentang websitenya. Selanjutnya ada halaman service. Nah, di sini banyak service-service AWS.
Dari banyak service AWS yang bisa kita gunakan, yang bisa kita implementasikan di project kita, dan sedikit penjelasan terkait service tersebut. Selanjutnya ada halaman case study. Nah, case study ini berisi macam-macam case yang bisa diselesaikan dan bisa menjadi referensi para software engineer dalam implementasi. Selanjutnya ada halaman FAQ. FAQ di sini berisi macam-macam pertanyaan yang pernah diluncurkan oleh para pengguna website ini. Dan yang terakhir ada halaman kontak. Nah, halaman kontak ini bisa digunakan sebagai layanan konsultasi dari para software engineer yang kebingungan dalam mengadopsi eh, layanan-layanan AWS dan akan dipandu oleh mm, solution architect yang berkompeten dari pihak kami. Ya, sekian presentasi dari saya terkait kegiatan saya selama menjadi peserta di PT tim ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.